Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Frisdania Putri Mirmawati di channel MU TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Di episode kali ini, aku punya cerita menarik buat kalian yang pernah atau pengen ikut Paskibra. Kita bakal ngobrol bareng salah satu bintang tamu kita yang punya pengalaman luar biasa dari jadi anggota Paskibra waktu sekolah sampai akhirnya sekarang balik lagi ke sekolahnya sebagai pelatih. Oke, sebelum ngobrol lebih jauh, boleh perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatukur Rahman. Saya dari Desa Wonosalam, RT 1 RW 1, dari Kecamatan Wonosalam, dari Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Oke, boleh ceritain dong awal mula menjadi paskib itu keinginan sendiri atau dari guru? Waktu itu saya itu keinginan sendiri. Saya itu iseng-iseng ikut Paskibra. Awal mula ceritanya begini. Pas waktu itu saya kan ada guru tahfidz mengajar. Pas waktu tahfidz saya mengajar. Saya ada ulang maksudnya Diajar. pembelajaran Iya. tahfidz. Pas waktu itu saya izin ke toilet. Ada ada panggilan dari sekolahan, masa panggilan dari MIK enggak? Oh, Ada panggilan dari MIK, ada yang mau seleksi yang ikut di kecamatan enggak? Ada gitu. Saya sama teman saya iseng-iseng, yuk ikut Paskibra gak? Ayo, saling dorong-dorongan. Ayo ikut Paskibra. Aku tuh gak iso yo, aku kayak gak bisa. Iya. Gimana nih? Sangger ikut saja. Langsung guru saya manggil saya. Saya itu gak respect. Saya pengennya ikut, tapi kan sudah pada kumpul semuanya yang mau ikut seleksi di kecamatan, itu sudah kumpul semuanya. Saya mau turun, ayo ikut Fatkur. Ya, saya ikut, saya langsung diseleksi. Alhamdulillahnya besoknya tuh saya ada panggilan dari sekolahan, keterima ikut seleksi di kecamatan. Nah, pas waktu itu saya seleksi di kecamatan, saya ke sana, saya seleksi. Waktu itu pas waktu saya seleksi itu saya hampir saja menyerah, tapi mau gimana, saya mau ikut jadi anggota Paskibra kecamatan. Saya usahakan semaksimal mungkin. Saya tuh ada 5 orang yang belum kepilih jadi anggotanya. Saya berusaha semaksimal mungkin. Ada bisik-bisikan dari pelatih saya itu gini, Nang, kamu gini, Dik, kamu itu bisa, tapi kamu itu cengengesan. Nah, itu saya Itu tuh, pelatih dari kecamatan. iya, pelatih dari kecamatan tuh bilang gitu, Dik, kamu itu bisa, tapi kamu itu banyak kecengengesan. Saya tuh berusaha semua. Saya sedikit-sedikit nggak cengengesan. Alhamdulillahnya saya pas waktu berapa gerakan itu saya ditarik untuk mendaftar jadi anggota Paskibra kecamatan. Alhamdulillahnya itu. Terus kecamatan, pas waktu itu briefing saya sudah
Kalau sudah pas waktu itu, pas anggotanya saya itu kan sekolahan saya tuh mengirim 10 siswa. Pas waktu 10 siswa, pas waktu 10 siswa itu yang keterima itu ada 9 orang. 9. Ya, ada 9 orang. Yang tidak keterima itu hanya satu. Dia tuh menangis terus. Dia menangis karena itu tidak dia sendiri tidak bisa ikut. Pas waktu Kira-kira tuh ada seleksinya tuh diapain aja? seleksinya itu ada pas waktu itu ada ya pergerakan PBB itulah yang pantasnya itulah Iya, iya. ada jalan cepat, angkat tegap, hadap kanan, hadap kiri, Oke. langsung serong kanan, serong kiri, semuanya PBB itu digerakin semuanya biar dengan ada penghormatan, ada istirahat, ada lencang kanan, lencang depan itu ya seadanya lah. Masa yang ada di PBB itu digerakin semuanya. Iya. Itu seleksinya tuh 1 kali atau berapa kali? Berapa kali. Soalnya tuh saya ikutnya saya yang pertama itu kan gagal. Saya itu gini. Pertama tuh jadi semuanya jadi satu. Enggak setiap sekolah enggak langsung jadi satu. Semua sekolahan itu seleksi jadi satu. Terus pergerakan semuanya tuh jadi satu. Jadi pergerakan tuh kalau banyak kalau belum beradaptasi kan masih gerakannya kan jelek. Gimana tuh? Gimana jelek. Nah, itu saya pas waktu itu masih bingung gimana nih caranya nyamain semuanya. Di pertama awal mula itu jalan di tempat. Awal mula pas waktu kan siap gerak waktu itu langsung di jalan tempatin prak mesti semuanya kan berbeda soalnya banyaknya siswa tur itu pada campur aduk Campur ada sekolah lain. ya campur aduk semuanya sembola kaling ada berapa sekolah ya pas waktu itu ada sekolahan saya Miftahul Salam langsung Miftahul Ulum Ya. Mifdah, Sulfa, Man, Salauddin, Fadilah, terus mana lagi ya saya lupa. Salauddin, Fadilah. Setahu saya ada 7 lah. Itu sak kecamatan tuh. Iya, sekecamatan. Ada 7. Iya, saya ingatnya ada 7. Banyak ya. Iya. Ada 7 sekolahan. Itu dicampur jadi satu sekolahannya itu kebanyakan ngambilnya itu 10 10 itu ya lebih dari banyak ya. iya kebanyakan itu 10 siswa yang diikutkan itu kebanyakan itu 10 siswa. Nah pas waktu itu saya itu gugup sekali pas waktu ikut seleksi itu saya gugup sekali. Wah, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak? Saya maju mundur maju mundur itu. Saya bingung. Oh, gimana ya? Gimana ya? Pas waktu itu, pas pelatih saya bilang gitu, wah saya itu semangat. Saya sedikit-sedikit ada omongannya pelatih apa kekurangan saya itu sedikit-sedikit memperbaiki. Nah itu saya sampai sekarang itu gitu. Kalau ada bisik-bisikan atau kesalahan dari saya itu apa, pasti saya itu sedikit-sedikit memperbaiki diri saya sendiri. Terus lolos gitu. Iya lolos ikut di kecamatan pas Kibra
Pas waktu itu ada briefing. Itu ada yang laki-laki wajib pas waktu latihan tuh wajib cukurannya dipendekin. Harus ya. Iya, pas waktu latihan harus 7.15 tuh harus sampai di lokasi. Pas waktu itu lokasinya ada di lapangan Wonosalam. Lapangan Wonosalam itu lapangan Pateh Wonosalam. Bentar, kan kamu kan sudah lulus tuh, lolos dari seleksi. Nah, Iya, perasaan kamu tuh gimana? perasaan saya itu Senang, senang. Pak. Perasaan Perasaan takut. saya tuh senang sekali. Alhamdulillah saya itu iseng-iseng ikut paskibra kok alhamdulillahnya itu keterima. Terima. Saya tuh bangga sekali, saya tuh semangat, sudah semangat, bangga, terharu lah. Saya tuh sebisanya mungkin saya pas waktu latihan tuh saya berusaha semaksimal mungkin. Soalnya tuh saya iseng-iseng Ya, nggak awalnya kan awal iseng-iseng. waktunya kan ilmunya saya kan waktu di kelas 1 saya waktu di kelas 1 kelas satunya saya kelas 2-nya saya dibermanfaatkan. Oh, jadi seleksinya tuh dari kelas 11. Ya kelas 11. Kelas 10-nya? Kelas 10-nya saya enggak. Waktu itu Nggak kelas ada seleksi. 10 pas waktu kelas 10 itu Mifsa itu ngadain sendiri. Ngadain. Ada di Desa Wonosalam. Kan waktu itu pas waktu Kecamatan Wonosalam itu kan tidak ada di lapangan Wonosalam. Lapangan Wonosalam itu enggak terpakai. Pas waktu itu lapangan Wonosalam tidak terpakai itu buat desa sendiri. Iya. Desa sendiri. Mifsa ngambilnya dari Mifsa. Saya itu waktu itu pernah kepilih, saya nggak mau. Dari Soalnya tuh kecamatan? nggak Desa dari sendiri? desa sendiri. Saya itu kan dari Mifsa, saya dipilih. Waktu itu diseleksi dulu. Saya tuh pada waktu itu saya nggak mau Bu, saya nggak bisa. Saya nggak bisa, tur nggak minat juga. Langsung ya udah, langsung gitu. Waktu itu kelas 10 nggak minat, saya tuh nggak minat sama sekali. Pas waktu itu pas bulan Januari apa saya lupa. Waktu kan di Bantir. Ya. Nah waktu itu di Bantir saya kan ada ilmunya, ada briefingan, saya diajarin sama bapak TNI di sana. Ada pergerakan PBB, ada apa aja lah yang nggak cuma PBB sama olahraga, ada tantangannya juga biar nggak sepaneng, nggak di sana tuh diajarin apa saja saya latih, saya manfaatkan buat ikut paskibra itu. Jadi sudah dipelajari dari Bantir gitu kan ya? Iya, pas waktu itu. Kira-kira yang lolos paskib itu berapa banyak ya? Yang pelatih yang lolos itu kira-kira saya hampir lupa. Kira saya tahu saya itu 45. 45 semuanya. Iya, 45. Itu kira-kira barisannya tuh gimana? Barisannya itu yang depan itu ada ya pasti saya lupa. Barisan yang depan tuh 5 yang 18 9 kan ada 3 bersab itu. Ya. Ada 3 bersab. Ada ya memang 3 bersab itu ada sendiri-sendiri. Tim depan itu ada 18 ya.
18. Yang ada yang tim 9 juga. Yang tim 9 itu pasukan pengibaran bendera. Yang Iya. mengibarkan bendera yang gitulah. Ya, Yang pasukan belakang. belakang itu ada berarti Sama yang depan yang nggak sih? yang depan saya benar. Yang belakang tuh ada 19 maaf. 18. Yang belakang tuh ada berapa ya? 15 nggak sih? 15. Enggak 15. Enggak. Enggak 15. Maaf. Yang depan tuh ada 15, yang belakang tuh ada 16. Oh, beda ya? 18. 18. Itu kan ada 3 barisan kan. Yang baris pertama itu tujuannya 17. Yang belakang tuh ada 17. 17. Iya, Depan? 17. Depan tuh ada 15. Yang tengah tuh ada 9, yang belakang tuh ada 17. Kenapa beda-beda? Iya, berbeda-beda soalnya 17. 17 kan waktu tanggalnya. Ya, Tanggal Agustus 17. 9 tuh Agustus. 9 Agustus. Oke. Yang Yang berapa tadi? belakang. Depan. Depan itu 4 sih, bentar. 15 itu apa? Kan itu yang depan tuh 15. Depan 15. Kira-kira. Kayaknya 17 sama 17 sama 17 jadi saya tadi pikir 12 14 telu papat tambah sama telu papat tambah sama pira? Telu 8. Oh bener ya. Ini 17 sama 17. 17 sama. Maaf ya, maaf. Oh, jadi depan sama belakang tuh sama. Iya, sama 17 sama 17. Yang tim 9. Yang satunya lagi. Masih kan ada maaf. Kan tuh 16 pas waktu itu 17 9 17. Ada satu lagi tuh buat Danton. Iya. Itu kira-kira barisan pertama sama ke yang tengah sama yang belakang itu variasinya itu sama nggak? Variasinya tuh beda. Kalau variasinya tim depan sama tim belakang tuh sama, hampir sama. Pas waktu itu pas yang berbeda tuh, yang paling beda itu tim 9. Soalnya itu dianya tuh pengibaran bendera. Ya, yang bertugas mengibarkan bendera, yang buat pandangan pertama semua peserta dan tamu undangan itu tim 9. Soalnya tuh dia yang mengibarkan bendera merah putih. Waktu itu 9 yang variasinya gini. Nah, tim 9 itu ada pas waktu masuk. Prak waktu masuk, terus di depan mimbar ada yang mengambil dua anak itu, dua peserta paskibra itu mengambil baki sama pengibaran bendera. Yang bendera yang buat dikibarkan. Iya, itu barisan yang ke-9 tuh. Iya, barisan yang tim 9 itu mengambil 2 anak maju, mengambil bendera sama bakinya. Baki maju, sudah kembali. Pas waktu itu kembali, Dantonnya mohon maaf ya. Sebelum mengambil baki itu, Danton laporan dulu.
penghormatan laporan penghormatan laporan kembali yang dua anak tim 9 itu mengambil baki sama bendera yang dikibarkan. Nah itu mengambil kebaran kembali. Pas waktu sudah kembali kita menuju tempat tiang bendera. Menuju tiang bendera yang tim depan sama tim belakang itu ada di sisi kanan kiri. Yang tim belakang yang tim mohon maaf yang tim belakang sama depan itu di kanan kiri. Yang tim 9 itu ada di tiang bendera. Yang menuju di tiang bendera itu ada variasinya buka barisan, terus maju, terus yang bawa bendera untuk dikibarkan itu dikasih yang mengibarkan itu ada 3 orang. Kan tim 9 ada 9, yang 3 bawa baki awal mula bawa baki, yang 3 lagi ada yang membawakan yang bendera yang dikibarkan, yang 3 lagi yang mengibarkan bendera. Nah itu saya buka barisan jadi satu, jadi barisannya tuh satu bersap jadi satu lah. Terus yang mengambil bendera yang dikibarkan itu dikasihkan yang mengibarkan bendera. Pas waktu itu kalau sudah itu terus maju, terus maju ke arah tiangnya. Yaitu pada itu terus di waktu itu ya pengibaran bendera lah, langsung tiangnya gimana gituin, langsung menyanyikan Indonesia Raya. Kalau sudah selesai kan, benderanya sudah mengibar, waktu itu sudah kembali. Nah waktu itu yang ada yang mengibarkan tadi itu kembali ke tempatnya. Nah pas sudah kembali ke tempatnya, buka tutup. Nah yang dantonya tuh kalau sudah menutup mengabani semua pasukan tuh kembali ke titik tengah di tim 9. Jadi tim belakang sama tim depan itu menuju ke tim 9, menjemput yang mengibarkan bendera. Menjemput satu. Kan waktu itu kan tim depan, waktu di depan di sini, waktu di kan ada di kanan. Yang di depan itu, yang tim depan tuh di kanan, yang tim belakang di kiri. Pas waktu tim depan menuju tim 9. Pas waktu menuju tim 9, pas waktu tim depan menuju waktu 9 itu kan hadap-hadapan. Pas waktu tim belakang itu sama seperti tim 9. Yang tim depan tuh ada variasinya lagi. Pas waktu dihentiin itu, yang tim depan semuanya balik kanan. Jadi tidak ada apa-apa balik kanan henting, nggak ada. Jadi adanya apa-apa itu pas waktu itu cuma henti dianya pas waktu tim 9 itu balik kanan. Jadi otomatis balik kanan. Iya Bang ini. Terus kembali ke depan mimbar. Yang membawa baki itu dikembaliin. Mengembalikan baki. Kalau sudah mengembalikan baki, sudah lah, yang dantonya itu laporan tuh penghormatan. Laporan apa, sudah mengibarkan bendera.
terus kembali penghormatan, baru waktu penghormatan kembali, yang pasukan Paskibra itu kembali ke tempatnya. Tempat awal. Iya, tempat awal di DP. Kembali ke tempat, upacara itu belum selesai, masih lanjut. Jadi pas Paskibra sudah selesai, tapi upacaranya itu masih lanjut. Kira-kira tuh kan itu ada pengibaran. Nah, itu ada penurunan juga nggak? Penurunannya juga ada. Tapi perbedaannya turunan hampir sama Kayak pengibaran, iya. tapi itu beda sedikit lah. Bedanya Bedanya enggak enggak. diturunin. Gini, pas waktu itu bedanya itu ada gini. Yang pas waktu di depan mimbar. Pas waktu di depan mimbar itu yang mengambil yang maju itu yang cukup mengambil bagi doang. Satu aja. Ya, satu aja. Langsung kembali deh seperti tadi. Formasinya seperti tadi. Yang tim depan belakang kanan, yang tim belakang kiri. Waktu itu penurunan. Kalau penurunan tuh langsung. Ya tadi awal mula tuh satu bersab, pas waktu buka variasi itu maaf, buka barisan tuh semuanya yang tim 9 tuh satu bersab. Ada penurunan bendera merah putih diiring lagu Indonesia Raya itu. Nah, langsung maju perak menuju ke tiang, langsung menurunkan, sudah turun menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya turun, yang pengibar bendera itu kembali seperti semula bersab, langsung yang membawa bendera yang dikibarkan itu mengambil, kan sudah mengambil kembali lagi, tutup barisan, dantonnya itu aba-aba ke menuju ke tim 9, ya variasinya yang tim depan ya juga sama, kembali menuju ke mimbar itu tidak mengembalikan baki sama nganut, enggak. Bedanya itu kalau waktu itu kan yang langsung yang dantonnya itu laporan sudah penurunan itu, waktu itu sudah langsung tidak ada penghormatan, soalnya itu ada yang membawa baki sama pengibaran, ada yang membawa bendera. Langsung kembali deh penyerahan bendera sama ada yang pengurus kecamatan lah. Gitu. Pas waktu ya perbedaannya gitu lah. Yang pengibaran tuh awal mulanya sebelum upacara tuh pengambilan bendera dari sekolahan menuju ke lapangan penyerahan bendera. Pas waktu itu dikembalikan lah. Nah itu. Ini soal pertemanan ya. Kan di Paskib kan banyak teman baru kan ya. Iya. Nah, itu ada gak momen lucu terus bikin betah di Paskib itu? Nah itu. Gini. Saya kan awal mula. Oh gini ya. Saya itu berpikir gimana caranya teman-teman saya tuh biar ada hiburannya. Saya tuh pernah berpikir gitu. Oh, kenapa kok nggak ada hiburannya? Saya berpikir gimana ada hiburannya. Saya tuh berkomunikasi sama pelatih saya. Saya berkomunikasi, Pak, gimana
kalau ada silaturahim biar sama teman-teman biar akrab, nggak ada yang kumpul di sana, ada kumpul di sana pas Biar waktu nggak monoton gitu. latihan. Ya, biar nggak monoton. Waktu itu saya oh gini aja, oh ya. Pas waktu itu pas waktu pulang latihan tuh pasti diajak bermain di rumahnya teman-teman biar silaturahimnya itu biar kuat. Kalau ada kendala di jalan itu pasti kan bisa oh ada pas waktu itu oh ada maksudnya nggak mendoakan lah kalau ada kecelakaan entah bocor apa motornya bocor apa kehabisan bensin Hilang. ya kan oh saya itu ada teman dekat dari sana biar ada dihubungi entah gimana buat menolong kan gitu terus beradaptasi biar nganu semuanya tuh ya bahagia semuanya soalnya ya awal mula itu biar silaturahim pada teman-teman nggak pada cuek nggak pada saling bergerombol satu sekolahan sendiri-sendiri saya itu berbuat gitu gimana caranya buat teman-teman saya itu biar nggak seperti gini saya tuh berpikir Biar solid. ya biar solidaritasnya itu biar kuat saya tuh berpikir gimana ya saya tuh berpikir ada yang dibantuin teman saya ya soalnya kan satu sekolahan yuk gimana yuk anu yuk anu apa jenengnya main di rumah saya nah, ayo jadi saya berkomunikasi sama teman-teman semuanya yuk siapa yang mau ikut di rumahnya si A ini si Galih ya yaitu waktu itu di rumahnya itu alhamdulillahnya itu pada ikut semuanya alhamdulillah pada ikut semuanya pada waktu ikut semuanya alhamdulillahnya itu setiap hari pas awal mulai itu setiap hari pas waktu besoknya itu diajak jalan-jalan di mana-mana di teman-teman yang bisa dikunjungin lah nah gitu Seseru itu ya. iya makanya itu ada waktu istirahat tuh bermain ada ya nah canda-candaan gitu ya biar kompak iya Kan seleksi pertama kan dari kelas 11 kan. iya Nah, kelas 12 itu kamu juga ikut paskib. iya juga ikut Oh, jadi senior kan. iya Nah, itu perasaannya tuh gimana? Kayak lebih tanggung jawab atau kayak seperti kelas 11? pas waktu seleksi itu saya itu gimana ya saya sebenarnya tuh saya mau nggak ikut saya pernah nggak itu pada teman-teman saya kok pada ikut semuanya yang seniornya ikut juga ikut 5 orang itu ikut semuanya Itu udah senior semua. iya pas waktu kemarin tuh ada kan 9 yang 4 itu dia sudah lulus yang 5 tuh seangkatan saya jadi itu 5 orang tuh saya nggak suspek pas waktu di sana sudah di sana tuh saya dihukum Kok dihukum kenapa? ya saya tuh kaget
dihukum. Yang merasa kan saya dipanggil sama pelatih saya. Saya dipanggil, saya tuh kaget. Siapa yang ikut senior? Maju ke depan. Ayo maju. Oh, ini akhirnya ikut. Ya, pas Ya. waktu itu kan akhirnya nggak ikut. Ya, terus Waktu itu saya dibicarain, kamu ikut lagi. Semuanya, semua nggak sekolahan saya juga. Ada sekolahan yang lain, ada di Salahuddin, ada yang di Fadila juga ada, yang di Sabilul Huda, maaf tadi nggak kepanggil. Sabilul Huda ada, tuh Mifda juga ada. Jadi satu seniornya dihukum semuanya. Nah waktu itu saya dan teman saya yang di Salahuddin itu dipanggil buat ikut membantu menyeleksi adik-adik yang ikut pas Kibra 79. 2 tahun kemarin ya? Iya, 2 tahun kemarin pas waktu itu. Saya enggak, Pak, saya tuh bilang sama pelatih saya, Pak, saya tuh nggak bisa, belum semaksimal mungkin. Ada yang lebih bisa. Ya kalau kamu ya kamu. Saya membantu semaksimal mungkin saya. Waktu itu ya gimana lagi, saya itu harus bertanggung jawab. Nah waktu itu biar saya kembali tadi, teman-teman pada berkumpul sendiri-sendiri, pada cuek, pada gituan lah. Saya tuh membuat gitu. Saya membuat gimana caranya buat saya suruh perkenalan bersatu-satu. Saya itu bilang sama pelatih saya itu gitu, bilang satu-satu Buat perkenalan ya? ya, berperkenalan satu-satu. Nah itu berkenal biar akrab, biar nggak manggilnya nggak aneh-aneh lah. Waktu itu ya juga ada juga buat silaturahim juga, saya ajak jalan-jalan gitulah. Saya tuh bertanggung jawab membantu pelatih saya lah. Iya. Nah itu Kan dari kelas 11 sama 12 tuh bedanya apa? Kalau dari kamu, dulunya kan kayaknya di barisan. Nah itu eh, barisannya saya pas waktu kelas 11 itu ada tim belakang. oh, dulunya kamu Ya, di tim tim belakang. belakang. Saya itu dulu saya dikira pendek. Pas waktu menuju ke 79 itu kok malah yang pasukan Paskibra itu pada pendek-pendek. Jadi saya ada di tim depan, ya paling depan. Oh, di angkatan 79 jadi depan. Ya enggak, ya tim yang tim 79 tuh ada tim depan. Saya tuh di pasukan tim depan yang paling depan juga. Nah, itu kan kamu udah senior kan. Iya. Nah, ada disuruh jadi danton apa gimana? Enggak. Enggak, saya tuh kalau jadi danton tuh saya enggak suka sih, enggak minat juga saya waktu itu di danton. Saya tuh pas waktu 79 tuh saya omongin sama teman saya, ya diusulin sama teman saya itu buat jadi danton. Saya tuh nggak mau, soalnya tuh saya gimana ya, suara juga jelek, mau gimana lagi, soalnya itu danton tuh suaranya didengar semua peserta, semua tamu undangan pasukan itu didengar tuh bagus. Jadi waktu kita gerakan kan tuh
biar didengar tuh bagus, tapi gerakannya kan emang juga bagus kan. Nah itu satu lagi yang membuat pasukan paskibra itu biar semangat itu ada yel-yelnya. Oh, yel-yel. Iya, saya buatin yel-yel. Ya, ini saya tuh mau mikir membuat yel-yel. Gimana lagi ya? Jadi yang membantu kamu. Ya, yang membantu itu saya. Yang membantu saya itu mengambil dari pasukan 78. Kan yang membuat pasukan 78 itu kan saya yang membuat. Saya tuh mau membuat lagi, saya mikir-mikir tuh gimana ya, nggak dulu lah, nggak mau mikir. Saya tuh usul sama siapa yang mau membuat yel-yel biar pada teman-teman pada semangat, pada nggak mau. Saya usul sama pelatih saya tuh waktu itu membuat yel-yelnya tuh saya ya dibuatin yel-yel, tapi cuma ditambahin juga, cuma ditambahin, ada tambahan lah, tapi lagunya tuh sama, tapi cuma pergerakannya doang yang beda. Nah itu. Selama jadi paskib itu ada nggak momen terharu? Momen terharunya itu pas waktu pengibaran bendera sudah selesai. Itu saya nangis, saya terharu dengan saya ikut paskibra doang tuh saya sudah terharu, apalagi pas waktu pelaksanaan tuh saya tuh terharu sekali. Karena senang kan? Itu iya, senang berhasil, saya menangis. Saya berterima kasih sama pelatih saya. Itu momennya ya? Iya, momennya itu. Nah, ini kan kamu sudah lulus. Iya. Aku dengar-dengar kemarin 17 Agustus kamu menjadi pelatih di MIPSA kan ya? Iya. Nah, itu kamu disuruh gurunya atau inspirasi buat bantu gitu? Saya itu gini ya. Ya, saya tuh pas waktu Agustus saya tuh ada di Rembang. Saya pulang tuh Rabu kayak malam, maksud saya tuh hari Selasa malam Rabu saya pulang. Pas hari Rabunya itu saya melihat adik-adik paskibra angkatan 20. Saya melihat adik-adik pasukan 80. Pas waktu itu saya pas hari Kamisnya itu tanggalnya pas waktu tanggal 6 Agustus. Nah, pas waktu tanggal 6 Agustus saya itu melihat adik-adik pasukan paskibra kecamatan 80 kecamatan tuh. Nah, waktu itu hari Kamisnya itu saya pas waktu itu ada di Semarang menghantar kakak saya kerja di Semarang. Waktu di Semarang saya pas waktu pulang, saya coba melihat adik-adik saya yang ikut yang paskibra di desa. Kan waktu itu kan ada di desa Wonosalam. Iseng kita iseng juga karena saya tuh suka iseng akhirnya berhasil, alhamdulillahnya gitu. Iseng nah waktu itu iseng melatih adik saya, nggak melatih sih, saya tuh cuma melihat guru saya itu melihat saya tuh
saya tuh nggak kepikiran melatih adik-adik saya pas kibra tuh nggak kepikiran. Soalnya gini, nggak ada TNI dan polisi. Biasanya itu yang melatih paskibra tuh yang kebanyakan itu kan polisi sama TNI. Tapi kemarin nggak ada. Kemarin waktu itu nggak ada. Itu yang latih siapa? Gurunya saja atau Ya gimana? waktu itu gini, saya ceritain dulu ya. Pas waktu itu ke situ saya kan inisiatif hari Kamis itu. Hari Kamis itu tanggal 7 Agustus hari Kamis itu saya ke sana hampir jam berapa, jam 8-an itu, jam 8 lebih, setengah 9 tuh saya melihat adik-adik saya gini, kok sudah tanggal 9 kok masih jelek. Saya bilang sama guru saya, Bu, ini apa nggak ada Bapak TNI atau yang melatih? Nggak ada, Mas, nggak ada. Ini apa, Bu, saya apa guru-guru melatih sebisanya. Melatih kok. Saya bilang, Bu, saya izin melatih, boleh nggak? Boleh Mas, boleh, saya izin membantu melatih. Saya bilang gitu, Bu, saya izin membantu melatih. Pas waktu itu hari Rabunya, maaf, hari Kamis, hari Jumat kan itu saya latih sebisanya mungkin lah, soalnya itu sudah variasi apa perbentukannya tuh saya buat dulu. Ini yang tim depan sini segini, yang tim 9, tim depan. Nah, tim belakang, tim 9, tim depan. Saya buat rancang sudah, dan dantonya sudah. Saya pergerakan sedikit-sedikit gerakan PBB itu yang saya itu enggak semuanya gerakan PBB, enggak. Saya yang ada di pas kibrat yang saya alamin dulu, soalnya kan pergerakan PBB itu banyak, tapi yang ada-adanya aja lah yang wajib, yang diwajibkan untuk digerakkan pas waktu pas waktu pengibaran. Nah pas waktu itu saya gerakin dulu sebisa mungkin. Pas waktu itu masih jelek. Nah menginjak tanggal 10 itu hari Jumat. Pas waktu Jumat tuh, wah, waktunya kok masih 1 minggu. Saya berpikir-pikir, saya itu ngasih gambaran membuat gimana ya gimana jalannya biar gak kaget, dan juga biar gimana ya, biar nggak gugup lah, biar kan jalannya kan biar bisa gitu. Nah gitu pas dia itu jalannya itu masih jelek, gimana ini, saya berpikir setiap hari. Soalnya itu saya gini, pas waktu melatih itu pas waktu melatih itu siangnya itu saya kerja, jadi kerjanya saya itu saat padanya. Habis ngelatih saya berangkat kerja, habis ngelatih saya berangkat, saya gitu terus. Nah itu latih pas waktu itu sudah saya maaf, sudah hari Sabtunya saya inisiatif, saya mau melatih lagi apa siswa-siswa untuk berangkat latihan Sabtunya latihan, terus
Pas waktu itu latihannya itu ya itu awal mulanya itu saya latih ada pemanasan, ada gimana gimana tuh. Pas hari itu hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu saya melatih semaksimal mungkin gimana itu caranya biar kompak, biar saya tuh hampir aja menyerah melatih adik-adik saya. Pas hari Senin itu pas waktu itu guru nggak ada yang datang di lapangan. Saya tuh Jadi kamunya sendiri. ya sendiri kok, saya sendiri ya. Ini gimana, nggak ada yang bantu, nggak ada yang gimana. Sebisanya mungkin pas waktu itu gini aja, sebisa mungkin gerakin satu-satu, tim depan, tim belakang, tim 9 saya sendiri-sendiriin dulu. Gini biar kekompakannya tuh biar ada ya. Tepa masih saya baru waktu itu langsung saya gambarin, baru waktu saya latih satu kali pengibaran itu pas waktu pengibaran sudah saya tuh semua teman-teman tuh saya istirahatkan dulu, cara suruh minumnya gini, saya minum dulu. Ya, minum dulu gak apa. Saya istirahat suruh minum dulu. Iya. Capek kan? Gitu. Soalnya kan capek. Iya, gak apa-apa. Capek itu enggak, singkat aja ya. Gini, pas waktu itu latihannya itu selama 10 hari doang. Pas waktu itu alhamdulillahnya saya tuh kerjanya tuh shift siang pas waktu itu pas satu hari adanya itu saya yang di desa itu adanya cuma pengibaran doang, nggak ada penurunannya, beda sama di kecamatan kan ada penurunannya. Itu pengibaran sudah pas waktu hari pas waktu hari gimana tuh, saya ajuin dulu, saya bilang gitu, sebisanya mungkin kamu kalau kamu nggak bisa, kalau kan saya briefing dulu sama teman-teman saat di saya, gini, kalau kamu memang tidak sanggup, kalau sebelum kan tidak sanggup, berhentilah di sini, nggak usah ikut dulu mau mengibarkan bendera, soalnya saya takutnya kalau di lapangan tuh jatuh, saya gituin. Gimana terus jalannya itu pas waktu itu masih jelek. Mau gimana lagi, soalnya latihannya cuma 10 hari doang. Sayang gitu sudah, alhamdulillahnya pas waktu itu jeleknya itu ada di satu doang. Tim depan tuh ada 1 orang, yang di belakang banyak sih, yang di belakang soalnya tuh yang di belakang tuh kecil-kecil. Gimana lagi ya, ya bisa adanya aja, jelek dikit gak apa-apa. Itu alhamdulillahnya sudah sukses. Alhamdulillah ya sukses. Itu menurut kamu paskibra tuh yang bikin keren tuh apa? Yang piring keren itu penampilannya,
outfitnya itu biar saya tuh suka tuh, biar saya tuh yang awal mulanya orangnya nggak gagah yang anu tuh jadi buat paskibra memakai pasukan paskibra tuh kelam paskibra tuh orangnya tuh gagah-gagah keren-keren gitu. Oke. Nah apalagi Oke, yang terakhir, ada gak motivasi buat pejuang Paskibra? ada kalau ikut paskibra jangan lupa takut hitam ya, soalnya yang ikut paskibra itu pasti itu hitam ya, itu aja. Wah, luar biasa bukan? Makasih banget ya Kak Patekur Iya, Rohman. sama-sama. Udah sharing cerita hari ini dan Iya. seru banget bisa ngobrol bareng sama kamu. Buat teman-teman yang dengerin, semoga obrolan kita hari ini bisa kasih gambaran kalau ikut Paskibra itu bukan cuma soal baris berbaris, tapi juga soal karakter, komitmen, pertemanan, dan semangat yang gak gampang luntur. Jangan lupa buat share podcast ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh motivasi ya. Dan kalau kalian punya cerita keren juga, siapa tahu bisa jadi bintang tamu selanjutnya. Oke deh, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.